bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, karena kami boleh tiba di sekolah ini dengan segala selamat. Tuhan, di saat ini kami juga melakukan kegiatan presentasi proposal, yang Engkau memberkati jalannya kegiatan ini, kiranya kegiatan ini boleh terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua Engkau berkati, mulai dari asesor, bahkan kami akan melakukan presentasi, berikan kami hikmat, agar setiap materi akan kami berikan, mampu kami mengerti dan memahami dengan segala baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, doa selesai. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, serta salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Zakir Guru SPD MPD sebagai Ketua Komite Asesor pada pagi hari ini, Ibu Mini Finania SPD sebagai Sekretaris Asesor pada pagi hari ini, dan Ibu Ola Tiolo SPD sebagai Penguji satu pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 1 terdiri dari saya, Salsabila sebagai moderator, dan bersama saya ada Syamil Rahayu, Sani Cendana, Zana, Lucia Abha, Syatika Kamilan, Imam Gunawan, dan Claudia. Kami akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul dampak media sosial terhadap generasi siswa Indonesia. Pemaparan materi akan berlangsung selama 10 menit dan Izinkan saya Sani Cendana akan memulai presentasi pada hari ini. Kita mulai dari latar belakang pertama. Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah berdampak signifikan terhadap proses pembelajaran siswa. Kemudahan akses ke berbagai informasi melalui internet memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan kolaborasi. Namun, di sisi lain, penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menyebabkan penghambatan bagi prestasi siswa. Banyak siswa yang lebih memilih menghabiskan waktu untuk main game, menonton video, atau bahkan berinteraksi dengan teman daripada untuk mengerjakan tugas sekolahnya. Akibatnya, siswa menjadi kurang fokus dan sulit untuk mengatur waktu dan mengalami penurunan secara prestasi. Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan yang dapat menyebabkan dampak negatif pada kesehatan mental dan juga pada sosial siswa. Oleh karena itu, perlu ada upaya bersama antara guru, orang tua, dan pihak sekolah untuk mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai pembelajaran yang efektif dan meminimalkan dampak negatifnya. Termasuk pada identifikasi masalah. Dari beberapa upaya yang telah dikemukakan, dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut. A. Penyalahgunaan media sosial. Banyak siswa yang menggunakan media sosial untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan belajar, seperti bermain game, menonton video, atau berinteraksi menggunakan media sosial. B. Penggunaan internet. Siswa lebih cenderung mengandalkan informasi dari internet daripada menggunakan buku mata pelajaran untuk dibaca. C. Pengaruh negatif terhadap prestasi belajar. Penyalahgunaan media sosial dan penurunan minat baca dapat menurunkan prestasi belajar siswa. D. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap media sosial oleh anak dapat menyebabkan anak itu lebih bebas mengakses konten yang tidak sesuai dan menyita waktu belajar. Kita masuk pada rumusan masalah. Dari uraian tadi, rumusan masalahnya adalah 1. Bagaimana dampak penggunaan media sosial terhadap interaksi siswa SMA Negeri 1 Bitung. 2. Apa saja dampak positif dan negatif media sosial terhadap siswa SMA Negeri 1 Bitung. Baiklah, terima kasih. Untuk yang akan menjelaskan berikutnya akan dipimpin oleh Nusyani. Baik, terima kasih. Selanjutnya tugas penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini memiliki tujuan yang pertama untuk mengetahui bagaimana dampak penggunaan media sosial
pembelajaran dan berbagi pengetahuan, lalu peningkatan kolaborasi dan komunikasi antar siswa, dan memberikan informasi tentang tingkat kesadaran siswa mengenai dampak media sosial. Selanjutnya pemaparan materi oleh saudara Cecilia Terima. Kajian teori kami memuat tentang pengertian media sosial. Media sosial merupakan alat komunikasi atau informasi yang menunjukkan penggunaannya dapat melakukan percakapan, bertukar informasi, atau menuangkan ide dalam sebuah web. Menurut J. Mike Jaka dan Peter R. Scott pada tahun 2011, adalah seperangkat teknologi penyiaran berbasis web yang memungkinkan terjadinya demokratisasi konten sehingga memberikan individu kemampuan untuk menampilkan konten dari konsumen kepada penerbit. Yang kedua, pengertian interaksi. Menurut Walgito, hubungan antara individu dengan individu lainnya dalam interaksi, individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain, atau sebaliknya. Ini pada akhirnya menghasilkan hubungan imbang rata. Untuk pemaparan selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Cantika Tatalmi. Yang ketiga ada dampak positif media sosial terhadap siswa. Dampak positif media sosial terhadap siswa, yang pertama mempermudah proses pembelajaran, yang kedua semakin mempermudah berinteraksi dengan orang lain, yang ketiga menambah wawasan, dan yang keempat mendukung untuk materi pembelajaran. Berikut ada dampak negatif penggunaan media sosial terhadap siswa. Yang pertama membuat kecanduan, yang kedua waktu yang begitu berharga dihabiskan hanya untuk bermedia sosial, yang ketiga pornografi, yang keempat bermalas-malasan, dan yang kelima mengganggu konsentrasi belajar siswa saat berada di sekolah. Beberapa media sosial yang sering digunakan siswa yaitu WhatsApp, YouTube, TikTok, Instagram, dan Twitter. Pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ibnu Munawar. Pada metode penelitian, yang pertama ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian bertempat di SMA Negeri 1 B. Yang kedua ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau yang disebut dengan library research. Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Ada dua sumber data yang digunakan dalam tulisan ini, primer dan sekunder. Yang dijadikan data primer dalam penelitian ini ialah melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekundernya melalui buku-buku pelajaran yang ada di perpustakaan. Selanjutnya pemaparan materi yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Claudia. Kepada Claudia, waktu dan tempat dipersilakan. Dan yang ketiga, ada teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah dokumentatif, yaitu dengan mengumpulkan data primer yang diambil dari hasil observasi atau penelitian dan wawancara secara langsung berbicara tentang permasalahan yang akan diteliti, dan juga dari data sekunder yang secara tidak langsung membicarakan masalah yang akan diteliti, namun masih relevan untuk dikutip sebagai pembanding. Dan yang keempat adalah analisis data. Metode yang dipakai dalam menganalisa data agar diperoleh data yang memadai adalah dengan menggunakan analisa data kualitatif. Dalam operasionalnya, data yang diperoleh digeneralisir, diklasifikasikan, kemudian dianalisis dengan menggunakan penalaran induktif dan deduktif. Pasti ada beberapa yang bertanya, apa sih itu deduktif dan induktif? Deduktif merupakan penalaran yang diangkat dari data yang umum ke data yang khusus, sedangkan induktif merupakan penalaran yang diangkat dari data yang khusus dan memiliki beberapa kesamaan sehingga dapat menjadi kesimpulan umum. Dan dikembalikan kepada moderator. Jadwal penelitian yang dilakukan, pertama persiapan pada bulan September 2002, yang kedua pembentukan kelompok dan menentukan masalah penelitian, membuat proposal, membuat penerapan informasi dan masalah, kelima membuat kajian teori dan metode penelitian, membuat PPT presentasi, mengkopi proposal penelitian, melakukan penelitian dan melakukan wawancara, menyusun laporan penelitian, dan persiapan presentasi hasil penelitian. Baiklah, kita masuk pada sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan, saran dan kritikan, kami akan senang hati menerimanya. Kepada asesor, dipersilakan. Melakukan wawancara pada beberapa siswa yang ada di SMA Negeri 1 itu, salah satunya kepada anak OSIS. Nah, waktu itu kegiatannya mereka sementara dalam ruang pramuka ketika mereka sedang bersiap-siap untuk melakukan kegiatan yang akan mereka ikuti bersama. Nah, kemudian kami sebagai seorang yang akan mewawancarai mereka, kami minta waktu sejenak dan bertanya, menurut mereka bagaimana
di kalangan anak muda sekarang. Nah, mereka pun menjawab bahwa menurut mereka sendiri, perkembangan teknologi yang begitu pesat bisa membawakan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang bisa mereka raih yaitu dengan membuka web-web yang bisa menjadikan mereka berprestasi atau mencari mata pelajaran yang bisa mereka belajar. Kemudian bisa menjadi dampak negatif bagi mereka ketika mereka menyalahgunakan media sosial tersebut. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang bisa terjadi banyak sekali pornografi, mulai dari permainan game anak-anak, bahkan iklan-iklan konten dewasa yang jika tidak disensor, maka akan muncul sendiri ke handphone kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Kenapa kelompok mengangkat tentang dampak media sosial terhadap interaksi siswa? Bisa menjadi itu kalau kita melihat dari judul yang ada, ini judul yang sifatnya masih secara umum kan, karena interaksi terjadi antara satu siswa dengan satu individu, baik individu dari satu individu pada kelompok itu. Kenapa siswa kelompok tidak mengangkat misalnya judul pengaruh medsos, masih dalam ranah medsos, saya tidak lupa, tetapi lebih spesifik. Kalau interaksi saya rasa masih lebih umum, jadi lebih spesifik. Apa pengaruh medsos? Kalinya bisa dijawab, Mem. Jadi kami mengambil ini karena secara umum kebanyakan anak-anak menggunakan media sosial dan dengan cara berinteraksi melalui media sosial dari jarak jauh. Nah, kebanyakan cyberbullying terjadi juga bukan hanya lewat verbal ataupun fisik, tapi juga lewat media sosial. Karena kebanyakan, Mem, di Instagram juga telah membuat yang namanya semacam manifest. Nah, di situ kebanyakan selain manifest tentang perasaan kepada orang lain, di situ juga memuat banyak sekali tindakan bullying, seperti bullying lewat media sosial itu nyata seperti mereka menjatuhkan orang tersebut lewat manifest yang ada. Sekian dan terima kasih. Karena itu adalah jalan terbuka untuk kami dapat mendapatkan informasi dari beberapa orang, karena kami hanya mengangkat judul umum saja, jadi kami hanya melakukan metode wawancara. Dan sekitar 85% sampai 95% pada siswa di SMA Negeri 1 itu telah terpapar oleh media sosial, seperti contohnya yang kejadian belum lama ini tersebar video-video pornografi di setiap grup lain. Itu adalah suatu contoh